Saya bilang, nah, iya, ini ya. Kalau kita sebelum nanti Bu Sri akan memaparkan sharingnya, saya mencoba untuk saya merangkum gitu ya, apa yang selama ini sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari dari kitab Malyaki, gitu ya. Karena gini, toh pembahasan kitab Malyaki ini menjadi menarik, gitu ya, khususnya di GRI karena bahan yang sekarang ini bahkan sudah dikhotbahkan tanggal 3 Juli yang lalu, artinya kurang lebih 2 minggu yang lalu gitu ya. Pak Netsen di WB jam 10 dan oleh Pak Gelen jam 4 di PP gitu ya. Cuman saya masih catat dua-dua bahan khotbahnya gitu ya. Nah, tetapi bahwa kita akan membahas hari ini pendalaman Alkitab kita adalah bagaimana kita mencoba untuk merangkumkan apa sih yang mau Pendeta Billy Graham pernah bilang begini, satu kali ketika saya melihat satu lukisan, saya melihat terlalu dekat atas lukisan itu sehingga saya tidak bisa menikmati lukisan tersebut. Dan dia bilang saya harus mundur berlangkah-langkah gitu ya, dia bilang mungkin 5-10 langkah karena lukisannya besar, untuk dapat menikmati keseluruhan keindahan dari lukisan tersebut. Nah, hari ini saya mencoba untuk mari kita merangkum, melihat keseluruhan pasal 1 sampai pasal 3 ayat 5, gitu ya. Malyaki pasal 1 ini, Malyaki ini sebenarnya kalau saya mau kita kasih judul itu, kitabnya adalah bercerita bahwa Allah bilang sama kita, aku mengasihi kamu Israel. Gitu ya. Malyaki 1 ayat 2, statementnya clear, jelas gitu ya. Aku mengasihi kamu Israel. Lalu orang Israelnya bertanya, kenapa? Bagaimana kau mengasihi kami? Gitu ya. Lalu terjadi dua kelompok, kelompok imam dan kelompok umat. Boleh Kak Yemima di enter? Kelompok imam itu menghina dengan cara apa? Malyaki 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan imam menghina dengan cara mencemarkan korban-korban, ada korban bakaran, korban segala macam. Yang mana kalau dalam kitab Ulangan 15 ayat 21 sudah jelas. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi para imam menghina. Itu di Malyaki 1. Lalu masuk Malyaki 2, imam juga melanggar perjanjian Allah dengan orang Lewi. Apa itu perjanjiannya? Pemilihan khusus waktu itu, bahwa imam itu dipilih khusus sama Allah. Tetapi seakan-akan imam ini tidak mau menjalankan pemilihan tersebut. Gitu. Itu dari sisi imam. Sekarang dari sisi umat gimana? Dari sisi umat melanggar perintah Allah untuk tidak kawin campur. Malyaki 2 ayat 11. Ini jauh sebelum kita sampai di cerita pembuangan Israel lalu kembali lagi ke Yerusalem, maka Musa sudah kasih tahu di jauh-jauh hari, Tuhan melalui Musa sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari bahwa Allah tidak mau ada kawin campur. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 gitu ya. Terus umat melakukan hal yang dibenci sama Allah. Apa itu? Allah benci tentang perceraian, tetapi umat melakukan itu. Malyaki 2 ayat 16. Gitu ya. Jadi begini konsepnya. Allah bilang, aku mengasihimu Israel. Lalu orang Israel bilang, bagaimana kau mengasihi aku Tuhan? Tuhan bilang, imammu itu menghina saya. Imammu itu melanggar perjanjian dengan saya. Umat itu melanggar perintah saya. Umat itu melakukan hal yang saya benci. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Enter sekali lagi kayak ini, ini yang menarik. Pada Malyaki pas 3 ayat 1 sampai 5, Allah bilang gini, aku tetap mengasihi Israel. Aku tetap mengasihi Israel, dan nanti aku akan kirimkan utusanku yang menandakan bahwa kuberikan sesuatu yang istimewa.
Ya ini memang masih samar-samar. Ketika Maliaki bilang itu masih samar-samar, orang masuk apa ini? Nanti waktu kita masuk dalam perjanjian lama, maka dengan segera, dengan cepat, dengan mudah kita akan mengetahui, oh ini Yohaneslah yang dimaksud oleh Maliaki. Utusanku kuberitakan, ada suara di padang gurun gitu ya. Dan terkonfirmasi dengan Tuhan Yesus bilang itu kayak yang Maliaki bilang. Gitu ya. Jadi waktu tuh kita kalau kita sekarang membahas Maliaki, maka kita akan bilang Allah mengasihi Israel, tetapi Israel baik imam maupun umat melakukan hal-hal yang buruk. Dan Allah tetap mengasihi Israel. Gitu ya. Jadi ini udah 3/4 perjalanan nih. 3/4 perjalanan. Lalu nanti kita ada 2 periode sehari ini dan besok, lalu masuk pasal terakhir. Setelah itu 400 tahun seakan-akan Tuhan nggak bicara. Tidak ada satu nabi pun yang diangkat sama Tuhan, kecuali Simeon nanti yang pas waktu tua ketemu dengan Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi kalau bahasa anak-anak ABG sekarang gini kan, cowoknya bilang, aku sayang sama kamu. Terus ceweknya bilang gini, masa kamu sayang sama aku? Terus cowoknya bilang, iya saya tahu, kamu sudah kamu sudah begini, kamu sudah berselingkuh, kamu sudah begini, tetapi aku tetap mengasihimu. Gambaran yang paling pas itu gambaran kalau kita nanti secara gamblang perjanjian lama itu jelasin dengan Hosea dengan Gomer gitu ya. Wah itu belak-belakan banget gitu ya. Bagaimana kita akan mengerti kalimat agape. Bagaimana Hosea quote and quote dibuat harus agape terhadap Gomer. Ya, ini pengantar saya. Nah, sekarang kita mau masuk Maliaki 3 ayat 6 sampai ayat 12. Sudah sedemikian Tuhan bilang sama Israel, aku mengasihimu. Lalu apa respon dari orang Israel? Ini yang kita bahas. Ini kan kalimat sampai kemarin dia bilang, aku mengasihi engkau Israel. Gitu ya. Apa kalimat yang responnya Israel? Gitu ya. Respon Israel apa? Saya persilakan Ibu Sri untuk menyampaikan sharing-nya. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ya, kita masuk sekarang ke Maliaki 3 ayat 6 sampai 12 dan saya langsung masuk ke latar belakang di ayat ini saja karena saya percaya yang lainnya sudah dibahas di yang PA yang lalu. Pada bagian pendahuluan saya mencatat bahwa gaya tulisan dalam kitab Maleaki ini menggunakan gaya percakapan antara Allah dengan umat Israel, yang mana jawaban dari umat ini menggambarkan bantahan atau penolakan dan tidak mengakui teguran Allah. Ini adalah gaya tulisan yang dipergunakan penulis kitab Maleaki ini ya. Kemudian bagian yang kedua, Maleaki 3 ayat 6 sampai 12 ini secara khusus berbicara tentang ketidaktaatan umat Israel dalam memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita bisa lihat bahwa konteks zaman Maleaki adalah setelah umat Israel kembali dari pembuangan dan mereka mulai hidup baru, di mana pada saat itu ada keterbatasan ekonomi karena mereka memulai sesuatu kehidupan yang baru dan membuat mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ataupun kalau memberi tidak seluruhnya ya. Kemudian pada bagian yang selanjutnya karena ini temanya tentang persembahan ketidaktaatan dalam memberikan persembahan persepuluhan, maka saya mencatat bahwa persembahan persepuluhan diberikan untuk keseimbangan kehidupan para imam dan suku Lewi serta para janda, yatim piatu dan orang asing yang ada di tengah-tengah kehidupan umat. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk ladang usaha, itu ada di Ulangan 14 ayat 29, dan suku Lewi tidak menerima sebagai upah, tetapi sebagai bagian warisan yang ditentukan bagi mereka. Jadi persembahan persepuluhan ini bukan upah pelayanan, tapi bagian warisan untuk suku Lewi. Karena mereka tidak memiliki tanah, tidak diberikan
waris tanah seperti kepada suku-suku yang lain, tapi mereka tinggal di seluruh kota, di seluruh tanah Israel, mereka disebar, tapi mereka memiliki tempat tinggal, dan mereka melayani umat. Dan kehidupan mereka menjadi tanggung jawab seluruh 11 suku yang lain. Ini ada di Yosua 13 ayat 3 sampai 4 dan Yosua 18 ayat 7. Oleh karenanya mereka tidak mempunyai penghasilan dan kehidupan mereka diatur melalui persembahan persepuluhan ini. Dan kita masuk ke dalam Maleakhi 3 ayat 6, eksposisinya ayat 6 adalah, yang pertama ayat 6 adalah dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kata aku Tuhan tidak berubah menekankan bahwa Tuhan akan tetap memegang perjanjiannya. Tuhan memiliki dan mengikat perjanjiannya dengan umat Israel. Tuhan berjanji bahwa keselamatan kepada seluruh bangsa akan datang dari bangsa Israel dan Tuhan tidak akan berubah terhadap perjanjiannya itu. Dan itu juga menekankan bahwa dia tidak akan menghilangkan Bani Yakub. Di samping itu, kata-kata aku Tuhan tidak berubah juga menyatakan bahwa karakter Tuhan yang adalah Allah yang penuh kasih dan keadilan itu tidak akan berubah. Setiap bentuk ketidaksetiaan umat akan mendapatkan konsekuensi karena keadilan Allah. Sekaligus mendapatkan pemulihan juga oleh karena kasih Allah. Ayat yang ketujuh dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Dan seterusnya. Umat Israel memiliki sejarah ketidaktaatan kepada Allah. Walaupun mereka bertobat namun berdosa kembali. Kita bisa melihat itu dari sejak awal ya. Dari kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat kebiasaan bangsa Israel ini selalu jatuh dan bertobat kembali. Kemudian, tapi kemurahan kasih Allah selalu menerima dan memulihkan mereka kembali. Ini kaitannya dengan ayat 6 tadi. Ini adalah karakter Allah. Lalu kata-kata, maka aku akan kembali kepadamu, berarti aku akan memulihkanmu. Dan jawaban umat Israel yang dicatat dalam ayat 7 ini, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali, menunjukkan arogansi umat yang merasa benar dan tidak menerima teguran Allah. Kemudian di ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kata-kata menipu dalam terjemahan lain digunakan istilah merampok. Ya, harap diingat bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Allah sebagai persembahan kudus bagi Allah dan ini tercatat di Imamat 27 ayat 30. Maka tidak memberikan persembahan ini di konteks PL ini dianggap seperti merampok Allah. Maka kata-katanya adalah bolehkah manusia merampok Allah dalam terjemahan lain. Kemudian di ayat 9 dikatakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Juga dalam terjemahan lain dikatakan atau ditulis sebagai berikut, kamu telah terkutuk oleh suatu kutuk, yang berarti umat Israel mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri melalui ketidaktaatannya kepada Allah. Dalam Maleakhi 2 ayat 2 dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan aku akan membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Hukuman kutuk ini menimpa seluruh umat, yaitu imam, suku Lewi, dan juga seluruh rakyat. Karena pelanggaran ini dilakukan secara massal oleh seluruh bangsa Israel. Kemudian pada ayat 10, kita masuk ke ayat 10, dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kata-kata kalimat bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu menyiratkan bahwa ada kemungkinan umat tidak memberikan persembahan persepuluhan itu secara utuh atau hanya sebagian. Allah mengingatkan
akan janjinya bahwa bila mereka setia dalam melaksanakan kewajiban persembahan, maka ia akan memberkati dengan limpah dan tidak akan membiarkan mereka berkekurangan. Konteks ayat ini adalah teguran karena umat lalai dalam hal memberikan persembahan. Namun seringkali ayat ini dikutip secara tidak tepat oleh gereja masa kini khususnya untuk mendorong jemaat agar memberikan persembahan dan sebagai rewardnya Tuhan akan memberkati dengan limpah. Atau kadang juga dikutip sebagai ancaman, tanda kutip ancaman ya. Bila tidak memberi persembahan maka Tuhan tidak akan memberkati. Kita sering dengar itu dan saya secara khusus juga sering mendengar itu, khotbah seperti itu ya. Tuhan Yesus sendiri mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat 23. Tuhan mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak lalai dalam memberikan persepuluhan untuk hal-hal yang kecil seperti adas dan selasi. Mereka tidak lalai, namun belas kasih dan keadilan terhadap sesama diabaikan. Dan ini adalah kritikan tentang memberikan persembahan sebagai kewajiban belaka tanpa atas dasar kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Pada ayat 10 ini kita bisa perhatikan kata-kata bawalah ya. Sebentar. Tadi dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kata-kata bawalah adalah merupakan suatu perintah untuk kita tidak lalai dalam memberikan persembahan. Kemudian ada kata supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ini merupakan tanggung jawab, artinya ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban umat atau jemaat untuk selalu memfasilitasi persediaan makanan di rumah Tuhan ya, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk para hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kata-kata ujilah aku itu kata-kata itu menggunakan seperti orang menguji emas atau perak yang keasliannya tidak akan diragukan kembali. Atau dengan kalimat lain bisa dikatakan, buktikanlah apakah aku tidak akan memberkatimu dengan limpah. Maka jangan khawatir akan kekurangan jika memberikan persembahan kepadaku. Kemudian kita masuk ke ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Allah pemilik alam semesta ini akan menjaga hasil tanah dan menjauhkannya dari gangguan hama, dan akan menjadikan hasil ladang berhasil. Agar dengan demikian umat tidak perlu takut kekurangan. Ayat ini menyatakan bahwa berlangsung dan berhasilnya usaha, bisnis, pekerjaan kita mutlak bergantung kepada Tuhan. Artinya seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Kemudian ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Pada waktunya akan terbukti bahwa umat Israel akan diberkati dan segala bangsa akan mengakuinya. Lalu saya menarik kesimpulan dari seluruh ayat ini. Kesimpulan yang pertama adalah memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus merupakan kewajiban bagi umat Israel di zaman Perjanjian Lama. Lalai dalam memberikan persembahan ini merupakan suatu pelanggaran yang mendatangkan kutuk. Kemudian yang kedua, Tuhan mengatur dan melibatkan umat untuk memelihara keseimbangan hidup sesama dan mengikatnya dalam hukum sehingga ada konsekuensi bila dilanggar. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan secara massal oleh seluruh bangsa yang seperti yang tertulis di ayat 9 menunjukkan bahwa pelanggaran ini dianggap sepele, dianggap pelanggaran kecil dan dianggap pelanggaran biasa saja sehingga mudah terjadi dilakukan secara massal oleh seluruh bangsa termasuk oleh para imam. Lalu dalam aplikasinya saya coba tarik beberapa poin. Catatannya adalah dalam perjanjian baru tidak ada penekanan dalam memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan yang ditetapkan persentasinya atau jumlahnya. Namun esensi dalam memberikan tetap ditekankan, yaitu memberi dengan kewajiban dan tanggung jawab, yaitu memberi dengan sebagai kewajiban dan tanggung jawab, namun juga dengan sukacita dan sukarela untuk keseimbangan kehidupan sesama. Dalam 1 Korintus 1 ayat 19 ini boleh tersirat, dan menurut saya di awal kekristenan saat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi,
persepuluhan untuk suku Lewi menjadi tidak relevan ya. Artinya untuk suku Lewinya ya tidak relevan karena suku itu, karena ini Injil diberitakan kepada bangsa lain gitu ya. Lalu penekanan persembahan persepuluhan untuk suku Lewi ini menjadi tidak relevan. Sebagai gantinya jemaat memberikan persembahan kepada para rasul dan pemberita Injil. Itu ada di 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Dan sebagai aplikasinya adalah kehidupan para hamba Tuhan merupakan tanggung jawab jemaat Tuhan. Para hamba Tuhan dalam konteks sekarang bisa dikatakan mereka adalah suku Lewi dan kita jemaat adalah 11 suku yang lain. Kita bertanggung jawab untuk kehidupan para hamba Tuhan dan juga untuk kehidupan peribadatan pelayanan di dalam gereja maupun juga di luar gereja. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberi makna yang baru terhadap persembahan persepuluhan yang tidak lagi diukur dalam jumlah nominal atau persentasi. Tuhan Yesus memberikan sepenuh dirinya sebagai korban untuk kita, maka kita wajib memberikan persembahan yang tak terukur bagi Tuhan. Materi kita, waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hidup kita. Sejatinya, persembahan yang diberikan atas dasar ucapan syukur oleh kasih karunia Tuhan akan lebih besar daripada persembahan yang diatur oleh hukum Taurat. Kemudian, memberi persembahan bukan lagi 1/10, tapi itu sebanyak kita mengasihi Tuhan dan bersyukur untuk kasih karunia-Nya, dan sebanyak seberapa sadar akan tanggung jawab sebagai jemaat untuk menjaga berlangsungnya pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Kemudian tanggung jawab akan kehidupan para pelayan Tuhan dan kehidupan orang yang membutuhkan yang pasti ada di sekitar kita. Untuk maksud itu ya, untuk maksud itu yang tadi untuk kita memberi kepada untuk kehidupan keseimbangan sesama, Tuhan akan memberkati secara materi, menjaga pekerjaan dan usaha kita. Konsepnya bukan memberi supaya diberkati, tapi memberi supaya dapat memberi kembali bagi keseimbangan kehidupan bersama. Itu kira-kira yang dapat saya sharekan. Saya kembali kepada Pak Jimmy. Ya, Bu Sri luar biasa, sangat terstruktur, sangat rapi gitu ya, dan sangat jelas gitu ya. Ada beberapa hal yang saya catat, yang nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Yang pertama bahwa ayat 6 itu bahwa ini adalah buktinya cintanya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekali lagi Tuhan katakan, Maliaki katakan, Tuhan itu tidak berubah, aku mengasihi kamu, kamu yang sering berubah-berubah. Gitu ya. Kamunya itu yang berubah-berubah, kalau kata Bu Sri, dari zaman hakim-hakim, kamu tuh berubah mulu, ntar suka sama saya, ntar enggak, gitu. Enggak jelas dirimu maunya apa, kalau kata anak ABG sekarang, gitu kan. Terus yang kedua adalah, sudah kamu nggak jelas, dikasih tahu ngeyel, gitu kan? Ngeyelnya apa? Masih bilang salah saya gimana, gitu. Lalu dikasih tahu lagi sama Tuhan nih salah kamu nih, kamu merampok. Kalau saya menggunakan terjemahan dari Bu Sri, salah saya apa? Salah kamu merampok. Apa yang dirampok? Haknya Tuhan. Dalam perjanjian lama ya tadi sudah dijelaskan ulangan sekian gitu ya, bahwa 10% itu adalah miliknya Tuhan. Jadi yang miliknya Tuhan 10%, sisanya miliknya kita kalinya. Aduh, badung saya. Nanti kita mau memperdalam ini. Artinya bagaimanakah di kehidupan kita sekarang? Tadi Bu Sri dengan clear, tegas, jelas mengatakan dalam PB tidak ada lagi 10%. Jumlah angka nominal, persentase itu sudah tidak ada. Gitu ya. Tapi ingat, sekarang banyak. Ya. Waktu tanggal 3 Juli Pak Netsen dan Pak Gelen menyampaikan ini, gitu ya, saya udah terusik. Gitu ya, karena di Facebook saya lagi ramai tuh masalah perpuluhan. Gitu ya, hamba Tuhan gede lagi berantem sama, bukannya berantem sih, berdiskusi keras gitu ya, berdiskusi keras dengan anonim. Dulu dia anonim, sekarang ternyata udah nggak anonim, namanya bengcuat gitu ya, bengcuat ya. Dia bilang perpuluhan itu masih perlu nggak di gereja? Kalau Bu Sri enggak ya Bu ya? Nyalain dulu Bu. Iya. Masih Pak, secara esensi masih Pak.
Nah dulu nih, jadi saya perlu mengklirkan dulu. Ibu maksudnya, tadi Ibu bilang clear, saya catat nih. Di PB itu nggak ada presentasi perpuluhan. Berarti kan kalau perpuluhan kan 10. Begitu ya. Ibu masih pegang perpuluhan itu masih ada atau enggak, Bu? Terus saya lempar ke floor nih. Kalau buat saya pribadi sih secara nominal atau persentasi memang tidak ada, Pak, gitu ya. Tapi kalau secara esensi kita bahkan harus lebih besar memberinya gitu. Oke. Jadi berdasarkan kasih karunia Tuhan ini kita sudah mengalami kasih karunia Kristus gitu, Pak. Oke. Kalau menurut Ibu berarti perlu gak gereja membuka perpuluhan? Ya, saya nggak tahu nih gereja di mana gitu ya. Itu kalau menurut Ibu, saya nggak ngomong yang lain. Menurut enggak, Ibu aja, itu tergantung gerejanya masing-masing sih, Pak. Kan kalau GRI nggak ada ya gitu ya. Oke. Ada, tapi gereja masing-masing banyak yang masih kan. Oke. Ya. Memang ini nanti Pak Pendeta Selamat ya akan lurus-meluruskan. Senyum-senyum. Kata Om Selamat, salah sama Kojen. Ya, jadi perpuluhan tidak gitu ya, dan ini yang kita anut di GRI. Ya, nanti kita berdiskusi, mari kita berdiskusi gitu ya. Mari kita berdiskusi lebih lanjut. Perlu nggak sih kita perpuluhan gitu ya. Lalu yang kedua, saya mencatat bahwa tadi ayat 10 gitu ya, kita nggak perlu bahasa ayat 10 kayaknya ya. Orang teman-teman di GRI udah pada jago-jago lah ayat 10 ini ya, bahwa itu ayat bukan untuk persembahan. Jangan dipakai kalau mau persembahan pakai ayat itu. Itu ayat lagi Tuhan ngomel dipakai gitu kan. Nggak perlu kita bahas gitu ya. Terus bahwa yang kedua adalah pelanggaran gitu ya, bahwa orang Israel saat itu adalah memberi itu dia tidak memberi menjadi pelanggaran, menjadi penalti gitu ya, ada kutuk, ada segala macam gitu kan. Nah kita udah enggak. Sekarang pertanyaannya, kan di sini dibilang aku akan menghardik kamu belalang segala macam, tapi toh dalam hidup kenyataan kita ada waktu-waktu dalam hidup kita itu terasa gelap loh. Ini bukannya belalang aja yang datang gitu kan, bukan belalang pelahap aja yang datang, segala belalang yang datang gitu kan. Nah kalau itu terjadi, apakah kita memang lagi dikutuk sama Tuhan gitu ya? Ada waktunya pohon kita nggak berbuah ya, ada waktunya itu terjadi, dan ketika itu yang terjadi, bagaimana sikap kita ya? Saya membuka ruang diskusi, ada dua. Yang pertama tadi masalah perpuluhan. Perlu nggak sih kita masuk perpuluhan sekarang ini? Yang kedua, yang tadi, ketika kayaknya hal-hal buruk terjadi menimpa kita, apakah benar obat itu perpuluhan? Karena LAI kasih judul agak-agak mulus ya, pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Gitu. Pembayaran lebih pakai loh. Oke, saya serahkan, silakan. Yang mau ikut timbrung, ada 20 orang nih. Silakan. Ih, kok mengheningkan cipta? Ya, silakan. Kalau nggak ada, saya boleh nunjuk nih. Kan begitu ya. Hitungan sampai 10 nggak ada, boleh nunjuk. Mana jadi ini? Belum mau nggak? Belum dinyalain mic-nya, Bu. Belum mau nggak? Mic belum terdengar. Belum, Bu. Belum nyala, Bu, mic-nya.
Ya, sudah terlihat ya. Iya, Bu, agak putus-putus, Bu. Itulah susahnya saya nih kalau ya. Sebelum Bu, putus-putus, Bu. Mungkin videonya di turn off aja kali, Bu. Ya, usul yang baik Pak Ucok. Pak Ucok. Ya, Bu. Ya, Bu. Masih belum terdengar, Bu. Masih belum terdengar, Bu. minggu depan saya ngomong. Minggu depan aja saya ngomong ya. Oh, minggu depan aja, jadinya minggu depan. Oke, iya. Cuaca juga udah. Oke, yang lain silakan. Bulu Mongga katanya minggu depan. Jangan minggu depan, Bu. 2 minggu lagi. Minggu depan nggak ada, ntar Ibu salah. Yang lain, ayo. Ayo, perpuluhan nih masih perlu kakak sini gitu ya. Hamba Tuhan sih masih hamba Tuhan di gereja yang itu masih tuh ramai di Facebooknya sering liatinnya sama Beng Cuat. Nggak ikutin ya? Kayaknya temenannya sama pendeta. Ayo yang lain. Udah saya tunjuk ya. Mulai dari yang muda. Muda. Susi, ayo Sus. Ada Susi nih. Sus, ayo Sus. Tanggapannya gimana Sus? Yang lain dulu aja, Kak. Kenapa kamu? Pulas jawab itu dua. Belum. Ayo, nggak apa-apa. Waduh, emang ini topik agak sensitif sih. Topik sensitif gitu kan. Yang mana nih? Susi nggak jadi, nggak mau. Yang tua boleh deh, yang tua-tua deh, yang udah ini bukan tua ngomongnya. Senior, yang udah senior citizen. Gitu. Ya, silakan. Ih, jangan lama-lama nih. Waktu berjalan terus nih. Kalau nggak saya kasih pas selamat nanti. Ya kan, ada dua nih. Bagaimana perpuluhan sekarang ini, kita langsung main di implikasi aja. Gitu. Kalau kata Bu Sri, nggak perlu. Di pribadi dan di gereja dijalanin. Nggak ada. Di beberapa gereja kan ada yang menyiapkan kantong perpuluhan. Bahkan rekening perpuluhan. Gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang setuju untuk tidak diadakan perpuluhan itu adalah tadi, perpuluhan itu diperuntukkan untuk orang Lewi. Dan siapa orang Lewi hari ini? Udah nggak ada kan? Gitu ya. Biasanya berpikiran nggak perlu perpuluhan karena orang Lewi ini udah nggak ada. Gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, iya. Tetapi perlu memberi. Itu yang kalau yang ini bilangnya enggak, itu masuknya persembahan aja. Gitu. Persembahan aja. Biasanya pakai ayatnya nanti Roma 12 ayat 1. Kalau kata public man, all your activity. Ya. Semua aktivitas kamu, karena pakainya tubuh.
Dikotomi, trikotomi, itu kalau kita bahas lagi ya. Di teologi itu ada yang dikotomi, ada yang trikotomi. Dikotomi apa? Tubuh dan jiwa. Trikotomi apa tuh? Tubuh, jiwa, roh. Berarti kalau Roma 12, tubuh, berarti jiwa dan rohnya nggak perlu ngasih persembahan. Ya enggak, makanya itu all, semua. Ayo, saya persilakan. Siapa lagi? Siapa nih? Kagak ada nih. Belum mau ini nih, tapi suaranya nggak dapet, Bu. Ya, pada jangan pada senyum-senyum nih, banyak yang senyum-senyum nih, saya liatin, mau ngomong bingung. Betul-betulin nggak benar-benar. Ibu kayaknya mungkin harus ini kali, Bu, keluar dari ruangan gitu, Bu. Deket-deket wifi, Bu, deket-deket wifi berdirinya. Di chat aja, Bu, di chat. Gitu, ntar saya bacain deh, Bu. Yang lain, siapa lagi nih? Masa 20 orang nggak ada nih, saya ngoceh sendirian. Mungkin saya dulu deh, boleh deh. Oh ya, silakan Bang Uca. Ya, suara saya jelas kan ya? Jelas, cakep. Oke. Sebelumnya terima kasih atas sharing firman-nya dari Bu Sri. Sungguh sangat memberkati sekali gitu ya. Pertanyaannya dari saya adalah, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, itu kan ada beberapa tokoh di Alkitab yang Tuhan Yesus sangat apresiasi sekali gitu ya, dalam hal persembahan gitu. Pertama itu janda miskin gitu ya, janda miskin memberi dalam kekurangan kan gitu ya. Terus yang kedua, kalau nggak salah, Zakheus gitu ya, dia bahkan setelah dia bertobat, dia memberikan 50% gitu. Setengah hartanya akan diberikan, bahkan kalau ada yang pernah diperas sama dia 4 kali akan dibalikin gitu. Nah, kembali lagi ke tadi konteks persepuluhan gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengaktualisasi persembahan itu yang tadi tuh, yang tadi diapresiasi oleh Tuhan gitu. Wah, ini memberi dalam kekurangan nih. Nah, gitu kan. Wah, ini Zakheus nih udah luar biasa nih gitu. Padahal kita sebenarnya ngerasa ini sebenarnya ini kita konteks, kita ngomongin nilai ya, bukan ngomongin persembahan hidup kita, bukan ya. Ini kita ngomongin konteksnya nilai. Supaya jangan supaya fokusnya jelas ya, mau saya tanya tuh ke masalah nilainya, karena bahas 10% gitu. Kalau ini memberi dalam kekurangan itu konteksnya apa gitu. Berapa persen yang dibilang kurang itu sama Tuhan gitu, kalau kita kuantifikasi, meskipun itu Tuhan Yesus ngomongnya mungkin kualitas gitu ya. Secara kualitas dia sangat mengagumkan gitu. Kemudian tadi Zakheus juga gitu, sangat diapresiasi 50% gitu. Padahal ada janda memberi dalam kekurangan juga diapresiasi juga gitu. Jadi sebenarnya konteks yang benar itu sejauh apa sih gitu. Terus yang kemudian yang kedua adalah, kalau kita melihat pada banyak gereja-gereja masa kini gitu ya, kebetulan juga saya juga pernah di sana gitu, itu bahkan kalau kita memberikan persepuluhan itu, kalau kita ikut ibadahnya itu ataupun ikut ibadah Natal gitu misalnya, kita dapat ruang VIP gitu. Wah, ini orang-orang yang ngasih persembahan paling banyak nih, duduk dekat gembala gitu ya. Nah, itu jadinya kehilangan apa sih istilahnya, padahal mungkin kita bersungguh-sungguh gitu ya, tapi karena kita dikuantifikasi seperti itu, jadi ada ego kesombongan juga kan, jadinya akan muncul kan. Nah, jadi hilang lagi batasan ini saya tulus, tapi ketika saya diperlakukan seperti ini jadi hilang tulus saya gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa harus diperlakukan seperti ini gitu. Tapi memang ada beberapa gereja itu yang sangat mengapresiasi orang-orang yang memang menjadi memberi persepuluhan mungkin nggak tahu lah terapa gitu, tapi saya pernah melihat juga gitu ya, diberikan satu ruang khusus gitu untuk orang-orang yang memang pernah, yang menurut mereka setia gitu, menurut mereka setia dalam memberikan perpuluhan. Nah, ini bagaimana cara kita gereja sebenarnya menyikapi hal seperti ini gitu, agar
kita nggak terjebak dalam nilainya angka gitu ya, tapi lebih ke arah nilai-nilai hidup, nilai-nilai yang menjadi apa istilahnya teladan tadi yang kita lihat dari janda miskin dan juga Zakheus yang sangat diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu kali Pak Jamie pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucok. Pak Ucok membawa kepada janda miskin. Dari persentasenya janda miskin ini, kalau kata anak muda gokil. Ya, saya bukakan dari Markus 12 ayat 43 sampai 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Koma. Nah, dikasih penjelasan tuh, habis koma tuh. Ini yang mules nih. Asli mules. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi kalau ditanya presentasinya berapa, kalau dari yang janda miskin, Markus 12 ini, clear tuh dia, 100% dia ngasih. 100% ya? Iya. Bukan cuma 10% ya? Bukan, 100% yang diapresiasi. Kalau Abang Ucok nanya presentasinya gitu ya. Kalau yang si Zakheus clear ya, setengah dari hartaku kuberikan gitu ya. Berarti Zakheus ngasih 50%. Gitu ya. Dan sebenarnya Zakheus itu yang perlu di-clearkan, Zakheus itu orang baik. Karena dia bilang ini, setengah dari harta orang yang sangat baik. Orang sekolah minggu itu suka mendowngrade Zakheus. Dia bilang, Zakheus itu suka ini jahat, ambil pajaknya banyak-banyak. Padahal Zakheus bilang begini, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada orang yang kuambil lebih dari kewajibannya, maka apa? Ku kembalikan berapa? 7 kali lipat. Bangkrut di hari itu, kalau benar dia yakin dia tidak pernah mengambil yang bukan haknya, maka dia berani ngomong begitu. Karena kalau enggak, bangkrut dia. Bangkrut, benar-benar bangkrut si Zakheus ikut Tuhan Yesus itu. Setengah hilang, terus setengahnya lagi kalau disuruh orang diganti 7 kali lipat kan. Gitu ya. Jadi jangan di-downgrade. Karena orang guru sekolah minggu harus downgrade. Terus saya agak ini dulu waktu sekolah minggu, Badung. Oke, Pak Ucok. Gimana Pak Ucok? Tanggapan lagi, karena ada juga beberapa pihak lah ya, yang nggak penting lah banyaknya, yang penting memberi dengan sukacita, gitu kan. Nah ini gimana nih cara kita memahami ini, sebenarnya yang mana sih jalan yang benar yang harus kita tuju? Kalau yang satu bilang nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa lah, yang penting kita memberi sukacita bukan dengan paksaan. Nah, satu lagi, nggak boleh dong, lu harusnya totalitas buat Tuhan, harusnya jangan segitu doang. Nah itu gimana tuh Pak Jamie? Sorry, kalau saya di Pak Ucok ada 2. Yang pertama, ada ayat bilang begini, barang siapa yang diberi banyak, maka dituntut banyak. Jadi, kita sudah dikasih banyak sama Tuhan, maka Tuhan menuntut banyak sama kita. Itu satu. Yang kedua, ini lagu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, walaupun tak besar talentamu, tiap hal dipintanya, namun yang terbaik dimintanya. Clear tuh, kalau saya ya. Tuhan terima semua pemberian kita, tapi Tuhan tuntut yang terbaik. Yang terbaik. Gitu ya. Silakan yang lain kalau mau berdiskusi. Kedengeran nggak, Jim? Pak Jamie? Kedengeran? Enggak. Masih nggak kedengeran? Kedengaran Bu, tapi ada suara apa ya? Itu feedback Bu, sepertinya speakernya harus dikecilin dulu, baru Ibu bicara. Nanti setelah Ibu selesai bicara, speakernya dihidupkan lagi Bu. Speakernya dikecilin dulu. Ya. Ini kedengeran? Oh,
Atau mungkin ada kipas angin gitu kali ya? Kipas angin ya? Kayak lagi naik motor. Apa kipas angin, Bu ya? Udah? Masih feedback gitu. Ibu kayak lagi naik helikopter, Bu. Gitu kalau kita dengerin. Berisik ya. Kita jadi tebak-tebak suara ini. Ya udahlah. Minggu depan aja. Daripada Bener tadi kata Pak Nelson nih, Ibu Lumung harus tes mic dulu. Ayo Pak Heri mau bicara, silakan Pak Heri. Ya, makasih Pak Jimmy. Saya sebelum menjawab beberapa poin yang sudah kita diskusikan maupun yang belum, saya cuma mau mengingatkan kita untuk kembali ke konteksnya, supaya kita memahami konteksnya dulu, kemudian baru aplikasinya di kehidupan kita kekinian. Pertama, terima kasih Bu Sri tadi udah sharing. Ada satu catatan saya untuk boleh kita tambahkan menjadi bahan diskusi. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, jelas Pak, Oke. jelas. Ya, ini catatan saya dari apa yang tadi sharing oleh Ibu Sri adalah Israel saat itu baru kembali dari pembuangan dari Babel dan mereka miskin secara ekonomi, sehingga mungkin ini tafsiran, tadi Ibu nggak tulis sumbernya, tetapi ini pun perlu pemikiran ulang menurut saya untuk didiskusikan. Alasan untuk mereka tidak memberi perpuluhan dan persembahan khusus. Ini rasanya kontradiktif dengan apa yang kita pahami, tadi Ibu juga sampaikan, bahwa dari nenek moyang mereka ini sebenarnya penipu. Ya, jadi kalau tadi kita lihat kalau perikopnya nggak begitu tegas, di perikopnya adalah lain memberi, tadi sudah Pak Jimmy singgung lah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Tetapi kalau di bagian lain, terjemahan lain, misalnya katakanlah AYF, Alkitab yang AYT, Alkitab yang terbuka, itu adalah teguran untuk bertobat. Nah, itu perikopnya beda ya, teguran untuk bertobat. Nah, kalau kita lihat perikop ini lebih mengarahkan kepada kehidupan kemunafikan, kepenipuan tadi. Nah, lebih tegas di situ. Nah, kembali lagi tadi sanggahan bahwa mereka ini memang sudah dari dulu penipu. Makanya di ayat 6 ini bukan kebetulan, tetapi indah sekali firman Tuhan, saya bilang. Dibuka dengan kata Bani Yakub. Nah, Bani Yakub. Kemudian kita tahu, langsung kebayang di kepala kita. Bani Yakub, Yakub itu siapa? Kan gitu. Makanya di ayat 8 ditegaskan, bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi kamu menipu aku. Nah, di sini jelas. Ya, jadi saya lebih cenderung dan lebih tertarik dengan terjemahan penipu itu memang. Karena ya seperti ya nama Yakub. Ya, nama Yakub. Ya, bukan Yakub kita yang di gereja ini kok tiba-tiba nongol Yakub, hehehe, ketawa dia. Yakub leluhurnya Israel ya, leluhurnya orang Yahudi gitu loh. Nah, jelas ya, benang merahnya ketemu 6 sama ayat 8 itu. Jadi penipu Yakub, wah kita udah tahu namanya Yakub penipu. Jadi di ayat 8 ditegaskan, bolehkah manusia itu menipu Allah, tetapi kamu menipu. Ya, jelas yang dimaksudkan kalau kita baca lagi terus adalah soal perpuluhan. Nah, ini yang kita mau tarik ke kehidupan kita. Jelas waktu itu konteksnya perpuluhan itu harus mereka bayar. Dan mereka bayar bukan karena mereka nggak bisa ngasih 10%. Karena tidak selalu dituntut waktu itu adalah berupa nominal, uang. Ya, bisa aja dari hasil tani, ya, dari peternakan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu tadi saya bilang bukan mereka baru kembali dari Babel. Ingat, mereka adalah hidup di zaman Esra dan Nehemia ya, yang sudah 100 tahun kemudian kira-kira.
Maleaki ini datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka sudah terbangun bait Allah, sudah ada bait Allah untuk mereka beribadah. Tadinya saya belum, ya Esra sempat macet kan waktu itu ya, waktu ada Zerubabel segala. Zerubabel sebagai bupati saat itu. Nah, sekarang bait Allah sudah bangun, sudah berjalan sekian tahun. Mereka itu mundur. Ya, padahal waktu itu bersama Esra mereka memproklamirkan iman mereka setelah bait Allah dibuka gitu, betul, diresmikan seperti itu. Nah, jadi di sini menariknya bahwa sesungguhnya memang ini bangsa ini penipu. Sekarang dari nenek moyangnya penipu dan sekarang mereka menipu. Mereka menaruh rasa tidak hormat kepada Tuhan. Kalau kita lihat ya, mereka tidak hormat itu dalam beberapa dialog ya, retorika, pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi misal contohnya ya, dia bertanya balik, menipu bagaimana, apa cara kami menipu, Tuhan sebut apa, kami penipu seperti itu ya. Nah ini menunjukkan mereka tidak ada rasa hormat kepada Tuhan sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari mulai pasal 1 sampai sekarang pasal 3, itu kenyataan firman Tuhan mengatakan mereka seperti itu. Tidak ada rasa hormat sama sekali kepada Tuhan. Nah, tadi sebaliknya, Tuhan tetap setia, Tuhan kasih. Tadi udah singgung sama Pak Jimmy. Di pasal 1, di ayat 2, dan seterusnya, itu Allah menyatakan kasih setia Allah. Ya. Begitu. Nah, sekarang Allah kembali mengingatkan di pasal 3 lagi bahwa Allah bagaimanapun Yakub penipu itu, umatnya penipu itu ya, yang tidak memberikan persembahan perpuluhan waktu itu sudah diatur dari zaman Musa. Persembahan khusus juga. Ya, ini dua hal yang berbeda ya, persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Nah, dua-dua hal mereka tidak taat, tidak memberikan itu gitu loh. Padahal itu udah diatur di dalam hukum Allah. Nah, tetapi Allah tetap setia, ya. Allah tetap mengasihi Yakub yang penipu ini, bangsa ini, seperti itu ya. Tidak membayar perpuluhan, tidak membayar khusus, itu di dalam Keluaran juga dia sudah ditegasin 25 ya, ayat pasal 35 itu jelaskan di sana soal dua aturan ini, perpuluhan dan persembahan khusus seperti itu. Nah, kemudian untuk itu, kemudian saya untuk yang tadi ya, itu yang untuk yang catatan tadi saya buat yang sharing Bu Sri ya, sama saya mengajak kita melihat kata penipu itu lebih tepat memang kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah, berdasarkan nama Yakub itu sendiri. Kemudian kita mau lihat soal apa tadi? Soal pertanyaan Pak Ucok tadi, berdasarkan konteks perjanjian baru, Tuhan Yesus itu sangat mengapresiasi dua hal yang tadi disebutkan, persembahan janda miskin itu dan Zakheus ya. Nah, kita juga dudukan ini pada konteksnya ya. Kalau dua konteks ini bicara soal Zakheus dan janda miskin ini ya, ini bukan sedang bicara dalam hal perpuluhan atau persembahan khusus. Nah, kita harus bisa bedakan. Jadi kita diskusinya dua hal ini boleh, tetapi tidak dikaitkan dengan secara literal persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, janda miskin ini tadi sudah dibacakan dari Markus sama Pak Jimmy ya, di ayat 2 pasal 12 ayat 33-34 ya tadi. Nah, itu kalau kita tarik benang merahnya, itu mirip itu. Kayak janda miskin, sekali kasih duitnya tuh bisa makan apa-apa lagi. Sekali kasih kuenya sama Elia, betul ya, Elia ya, dia akan mati sama anaknya. Seluruh kekuatan ekonominya, seluruh kepunyaannya dalam kemiskinannya, dia serahkan kepada Tuhan dengan memprioritaskan Tuhan. Nah, ini memang
perjalanan iman orang Kristen tidak mudah sampai ke sana, tetapi tidak ada kata kita menyerah. Tetapi saya pribadi katakan, saya harus belajar terus-menerus, karena memang belum sempurna. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menjadi teladan untuk kita menjadi sempurna seperti Dia suatu saat. Nah, jadi mempersembahkan duit kita, mempersembahkan sesuatu yang lebih prioritas, kayak Zakheus juga, ya. Bahkan menunjukkan kejujuran, kesetiaannya, kesungguhannya ketika dia sudah menemukan mutiara itu, ketika dia sudah tahu jalan yang tepat ketika dia mengikuti Tuhan Yesus, ya. Dia berani mengorbankan apa yang menjadi hak miliknya, hartanya untuk orang lain, seperti itu. Sampai dia menantang kalau dia menipu, dia bahkan membalikan sekian kali lipat. Nah, ini jadi saya mau ajak kita untuk dudukkan permasalahan ini. Pak Ucok tadi yang mau diskusikan itu, saya setuju bahwa berapa nominalnya itu memang menjadi, itu kan pertanyaannya menyangkut nominal. Dan saya setuju kita harus melatih diri kita untuk memprioritaskan Tuhan, sehingga bisa berani memberi harta kita lebih dan lebih lagi. Bahkan seperti tadi 2 janda tadi saya kasih contoh, ya, selain yang dikutip oleh Pak Ucok juga yang di Perjanjian Lama. Nah, kalau soal perpuluhan, saya sekarang coba beranjak ke pertanyaan Pak Jimmy ya tadi. Kalau persepuluhan itu, selain saya baca dari firman Tuhan yang saya pahami, dan juga ada hamba Tuhan yang mengatakan perpuluhan itu harus bawa ke rumah Tuhan, ya. Jadi berbeda dengan persembahan khusus. Persembahan khusus itu tidak boleh kamu hitung di dalam perpuluhan itu tersendiri. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah perpuluhan itu persis seperti yang diatur di dalam Perjanjian Lama? Ya, menurut saya kita sudah dikasih satu patokan tadi dari sini pun, dari Maliaki ini kita bisa melihat, ya, dari bacaan kita tadi, konteks Maliaki 6 ayat 12 ini, bahwa sesungguhnya itu adalah angka yang paling kecil kalau kita mau nganut itu sebagai perpuluhan. Itu angka paling kecil. Jangan mentang-mentang kita, di dalam Perjanjian Baru itu kita dituntut keseluruhan hidup kita, bukan lagi perpuluhan, lantas persepuluhan pun hilang. Itulah yang Tuhan bilang kita sebenarnya sama, penipu. Perpuluhan kita nggak bawa, kita coba akal-akalan, saya mempersembahkan hidup saya seluruhnya kepada Tuhan. Itu penipu, saya bilang. Jadi, you mesti bawa minimal 10% lah, kalau kamu nggak bisa lebih daripada itu. Karena seluruh hartamu yang kamu punya, yang ada di tabunganmu, ada di depositomu, yang ada di kas sehari-harimu, kas kecil kalau di dalam perusahaan, itu datangnya dari Tuhan semua. Dan kita harus berani belajar seperti 2 janda itu. Nah, ini kalau yang ada di konsep saya menjawab itu, Pak Jimmy. Jadi, kalau kamu nggak berani memberikan duitmu lebih banyak lagi yang ada padamu, ya, minimal 10% kamu harus bawa itu kepada Tuhan. Lain dengan perjanjian khusus, jangan campur adukan. Persembahan khusus itu sendiri lagi. Nah, kalau kita di gereja kita, ini menjadi pertanyaannya juga buat kita, ya. Coba kita diskusikan. Kalau di gereja kita ada persembahan khusus kan, kalau di event-event itu, ya kan, ada satu amplop warna beda kan, yang warnanya biru. Nah, apakah itu yang namanya persembahan khusus yang kita anut dari Perjanjian Lama? Apakah itu? Ya, tetapi memang tidak pernah ini diungkapkan setahu saya oleh pendiri gereja kita. Tetapi di gereja tertentu yang pernah saya tahu, yang saya dengar, memang seperti itu. Tadi tidak boleh dicampur adukan dengan persepuluhan. Dia punya sendiri. Ataupun itu kamu tidak kasihkan ke gerejamu, katakan seperti itu, tetapi kamu merasa untuk
ada beban atau ada dorongan Tuhan untuk kamu memberikan pekerjaan, entah itu ke misionaris, pekabaran Injil, entah gereja yang miskin, yang di pelosok sana atau apa. Yang penting yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu persembahan khusus di luar persepuluhan. Itu yang saya pahami. Terima kasih, Pak Jimmy. Ya, terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya, untuk diskusinya. Saya persilakan untuk yang lain. Ya, tadi Pak Heri bilang bahwa dalam Maliaki 3 ini bukan karena ketidakmampuan ekonomi, tetapi karena memang mereka itu penipu, gitu ya. Tapi nanti mungkin Pak Slamet boleh bantu kita, gitu ya. Apakah kisah hidup Maliaki ini sama dengan kisah hidupnya si Ezra, gitu ya? Karena kalau dalam Ezra pasal 10, dia masih ngebahas tentang masalah kawin campur. Yang sekali lagi di minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita membahas itu juga, gitu ya. Artinya nggak tahu juga, gitu ya. Saya juga belum menggoogle dengan baik, belum mencari dengan baik. Apakah memang dalam tahapan itu? Karena dalam masa Ezra pun pernah satu kali mereka bilang, saya nggak mau bangun rumah Tuhan, kan karena rumah saya belum jadi, gitu dia bilang. Saya baru pulang, saya belum punya rumah, gitu. Saya belum jadi rumahnya, saya mau bangun rumah saya dulu, baru saya bangun rumah Tuhan dulu, gitu ya. Oke, nanti Pak Slamet boleh. Narasumber kita akan mengklarifikasi itu, gitu ya. Itu Pak Jimmy, sorry. Itu udah sempat dibahas itu. Jadi memang hidupnya Maliaki ini ada di antara bukan di antara. Jadi hampir bersama dengan tahun Ezra dan pada zaman yang Nehemia seperti itu. Nah, tadi yang Pak Jimmy singgung, Ezra sempat tidak membangun gereja itu karena alasan memang banyak ancaman dari Samaria dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan gereja itu digocok-gocokin sampai mereka lemah iman, sampai mereka terbengkalai. Justru datang firman Tuhan menegur mereka, kenapa rumahmu sekarang megah-megah, kamu bangun bagus-bagus, sementara rumah Allah tidak kamu bangun. Nah, itu baru kelanjutan, akhirnya dibangun. Setelah dibangun, yang tadi saya bilang, dia memproklamirkanlah bersama jemaat bahwa kesungguhan di dalam Tuhan, kira-kira seperti itu. Setelah bait Allah itu terbangun. Jadi, nah, tetapi dalam perjalanan dan itu ini kemudian Maliaki ini setelah Ezra. Sejaman. Oh ya, berarti kalau sejaman ada kemungkinan. Ada penafsiran sejaman. Ya, berarti kalau memang dia sejaman ada kemungkinan benar yang kata Bu Sri, ada kemungkinan juga, artinya ada sebagian orang yang memang saya lebih prefer untuk bangun rumah saya dulu, gitu kan. Nah, itu bukan alasan ekonomi, justru kalau itu ada ekonominya, makanya Tuhan tegur dia, rumahmu bagus-bagus kamu bangun, kan gitu. Nah, itu lebih cocok, memang penipu mereka itu semua, membohongi Tuhan. Makanya cocok lah malam ini kalau kita baca sindiran ya, kalimat dari mulai tadi pasal 3 ayat 6 sampai 12 tadi. Oke, itu. Persilakan yang lain, masih ada 4 menit. Waduh, tinggal 2 menit, 3 menit. Iya, Pak Ada Jimmy. dari yang lain? Pak Jimmy. Ya, Pak Busri. Ya, kalau masalah latar belakang nanti latar belakang zamannya Maliaki mungkin Pak Slamet nanti bisa lebih jelas ya, karena saya juga mengambil dari satu referensi. Namun kalau untuk kata menipu tadi Pak Heri ya, yang dikatakan oleh Pak Heri, saya melihat di ayat di ayat 8 tadi ya, kata menipu itu kalau menurut kata aslinya memang berarti merampok Pak, atau dalam bahasa Inggrisnya rob, merampok ya. Jadi memang itu dari kata aslinya udah berarti merampok Pak gitu. Dan itu memang sesuai dengan maksud dari persembahan persepuluhan itu adalah memang dikhususkan untuk Allah dan menjadi hak Allah, dikatakan begitu dalam salah satu ayat tadi yang dari Imamat 23 kalau nggak salah. Tapi artinya gini, kata menipu itu adalah merampok, jadi seperti karena tidak memberi, jadi seperti merampok apa yang dimiliki oleh Allah. Walaupun kita tahu pada masa sekarang bahwa memang bukan 10% yang milik Allah, 100% semua milik Allah. Dalam ayat 11 tadi dikatakan kalau kita memberi, bahkan ladang kita pun Tuhan yang jaga, artinya itu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya gitu. Gitu Pak Heri. Ya,
Terima kasih Bu Sri penjelasannya. Oke, 2 menit. Nggak ada yang mau menyelesaikan. Kayaknya kita pakainya pakai diesel gitu ya. Jadi panasnya lama, udah mau habis waktunya baru panas gitu ya. Kalah. Tadi saya ngoceh-ngoceh sendirian. 10 menit ada tuh. Ada 2 menit? Wah, Kalau tidak, silakan Bang 2 Saud. menit Silakan sih, Bang Saud. 2 menit sih kurang kayaknya. Kalau 5 menit lah, overtime 5 menit buat Bang bagaimana Saud, nih? 5 menit dah buat Bang Saud, 5 menit dah. Saya ini dah, Oke. ntar dipindah hati sama Oke. pengurus PA. Saya tanggapan aja ya. Kalau saya pribadi tentang persembahan dalam konteks sekarang perpuluhan, namun kalau saya pribadi dalam worldview teologi saya tentang persembahan, saya ambil di 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 ya. Itu nanti kita bisa baca. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 ya. Oke, di situ supaya menyingkat waktu. Nah, sekarang kita kembali kepada konteks bacaan kita tentang perpuluhan pada zaman Maleaki. Nah, kita kembali pada masa di situ, cara berpikir kita, cara menafsir kita. Ya. Jadi saya tidak berpolemik terlalu panjang tentang perpuluhan tuh asalnya dari mana, ketentuannya kepada siapa, kita udah sebagian banyak tahu dan mungkin sudah dibahas ya. Maaf saya tidak tadi mendengar dari paparan dari Ibu Panatua Sri, jadi saya tidak akan merespon. Jadi bagian saya adalah tentang pendapat saya tentang dalam Maleaki ini ya, tentang perpuluhan. Kita harus tahu konteks pada masa Maleaki di Perjanjian Lama. Ya. Kalau kita lihat latar belakangnya ketika Musa menyampaikan semua perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, bangsa Israel di sana dengan semuanya bersatu. Kami akan melakukan perintah Tuhan dengan setia, taat dan setia. Begitu ya. Dan itu kemudian oleh Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 27 diadakan lagi pembaharuan ya di Sikem. Jadi di situ ada resolusi lagi. Kita sudah tahu ceritanya semua dan bangsa Israel itu khususnya ayat 24 berkata, ya kami akan beribadah kepada Tuhan dan lakukan hukum Tuhan dengan setia. Nah, disinilah ketaatan Israel sebenarnya yang diingini Tuhan. Kalau kita tahu konteksnya hukum Taurat, ada berapa aturan? 613. Kalau 612 saja dilakukan, satu tidak dilakukan, itu sudah bersalah terhadap hukum itu sendiri. Nah, itu dipertegas di Perjanjian Baru kan. Jadi hukum itu jangan diabaikan yang lain dikerjakan namun yang lain jangan diabaikan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang tentang perpuluhan itu yang menjadi satu diskusi kita. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus menanggapi tentang perpuluhan, tahukah kita apakah yang Tuhan Yesus katakan tentang perpuluhan? Adakah ayat di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Yesus setuju tentang perpuluhan? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Sekarang aplikasinya, kalau saya melihat, mendengar, Pendeta Dr. Stephen Tong sangat fokus, sangat setuju sekali dengan persepuluhan. Begitu ya. Nah, marilah kita lihat. Tapi ada beberapa pendeta reform juga yang tidak terlalu. Nah, marilah kita coba berdiskusi, sharing tentang perpuluhan ini. Saya akan buka apa yang Tuhan Yesus nyatakan ya. Walaupun ini kita bisa sama-sama belajar dan menafsir, jika ada perbedaan ya tidak apa-apa. Gitu. Kita memberi persembahan
ya, memberi kebaikan jika ada perbedaan, maka itu saya rasa bukan hal yang mayor ya, yang apalagi ini kebaikan. Sedangkan hal yang kesalahan dosa aja ada dua macam dosa ya. Kalau kita 1 Yohanes 5 ayat 16 ya. Ada perbuatan dosa yang mendatangkan maut dan ada perbuatan dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Kita tidak bahas di situ. Tapi tentang persepuluhan ini yuk kita sharing. Coba kalau kita buka di ayat Lukas 18 ayat 10 sampai 14 ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan ya. Ayat mulai 11 lah ya supaya menyingkat waktu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kalau kita perhatikan narasi dari Lukas pasal 18 ini, Tuhan Yesus itu tidak menyalahkan tentang dia berpuasa 2 kali seminggu, dia memberikan 1/10 dari semua penghasilannya, tidak. Tuhan Yesus menyalahkan orang Farisi ini karena ia menjadikan apa ya perbuatan baik yang dilakukan menjadi kesombongan diri, dia berbeda dengan pemungut cukai. Nah, di sini kita menangkap memang perbuatan baik, puasa dan persepuluhan itu Tuhan Yesus setuju. Tetapi kesombongan diri dari orang ini, dia tidak setuju. Nah, ini yang saya mau sampaikan menjadi satu bahan wawasan bagi kita tentang persepuluhan. Demikian Pak Moderator, Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih Pak Bang Saud. Wah, itu membuka wawasan sekali gitu ya, bahwa yang tadi dari Lukas itu ya, bahwa Tuhan tidak menganulir, tidak menyalahkan perpuluhan orang Farisi tersebut. Oke, sekarang kita sampai di bagian selanjutnya. Pak Pendeta Slamet, saya persilakan untuk memaparkan pembahasannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Baik, Bu yang terkasih, betul-betul pressure kalau mimpin PA di GRI ini. Banyak yang bertanya, belum tentu bisa jawab nih soalnya. Tapi beruntung ada 2 pendeta ya yang juga sudah mengkhotbahkannya. Jadi sebenarnya mempermudah saya, yang meringankan tugas saya malam hari ini. Kalau saya nggak bisa jawab, tinggal lempar saja ke 2 pendeta yang lain. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali. Ya, terima kasih untuk tadi sudah diarahkan kita kepada pengantar melihat mereview pada pasal sebelumnya juga bagaimana Tuhan tetap mengasihi Israel, dan kemudian di ayat 6 bagian ini dipertegas lagi dengan bagaimana Tuhan sikapnya itu tidak berubah dengan Israel. Tuhan tidak berubah ya, Tuhan itu tetap, dan ini menegaskan bagaimana hakikat Tuhan sebenarnya. Tuhan tidak mengingkari ya, Tuhan tidak mengingkari janjinya, Tuhan tetap setia kepada janjinya, dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Sebab kalau kita buka di dalam Bilangan 23:19, ya Tuhan itu beda dengan manusia, sehingga dia tidak berdusta. Tuhan itu juga kemudian beda dengan manusia, sehingga kemudian dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan kepada manusia dan menganulir dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya.
Tapi Tuhan itu adalah Allah yang kemudian menepati janjinya. Tuhan adalah Allah yang hakikat dirinya adalah tetap, dan ini penting. Nah, kalau kita melihat konteksnya, bagaimana Tuhan itu tetap mengasihi Israel tadi, tetap mencintai Israel, walaupun kita tahu Israel bolak-balik jatuh bangun dan terus-menerus seperti itu. Tapi ditegaskan bagaimana tadi di ayat tadi bahwa Tuhan itu mengasihi Bani Yakub. Ya, Tuhan mengasihi keturunannya Yakub, ya, baninya Yakub, keturunan Yakub. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali disebut. Sebelumnya di Hosea pun sudah pernah disebut. Di Hosea 11 ayat 9 Tuhan pun sudah pernah menyebut hal ini, bahwa aku tidak akan melaksanakan murkaku bernyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Nah, siapa Efraim? Kita semua tentu tahu, Efraim adalah anak kedua dari Yusuf, dan Efraim adalah yang kemudian diberkati sebagai anak sulung oleh Yakub, sehingga diperhitungkan sebagai Bani Yakub, ya, seperti itu. Jadi bicara tentang Bani Yakub, bahwa keturunan Yakub, bahwa Tuhan itu tetap mengasihi bangsa ini, sehingga Tuhan tidak membinasakannya. Tuhan mengasihi keturunan Yakub, dan ini ditegaskan kembali oleh Maliaki. Sebelumnya oleh Hosea sudah diangkat, sehingga Tuhan tidak membinasakan mereka, ya. Dan ini juga sebenarnya harusnya bisa memperkuat iman kita. Bagaimana kalau betul Tuhan berkenan kepada hidup kita, berkenan kepada kita sebagai umat Tuhan, maka ya ini memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan pun akan memelihara kita. Ya, bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Tapi kalau kita kembali lihat bagaimana Tuhan mengasihi Yakub itu, sehingga Tuhan tidak membinasakannya. Ya. Tuhan memang berjanji dan janjinya itu ditepati. Tapi ketika Bani Yakub kemudian jatuh dan kemudian bangun, ketika jatuh dan kemudian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap saja ada hukuman. Tapi bedanya adalah hukuman itu kemudian tidak membinasakan bangsa itu. Hukuman itu tidak membinasakan. Hukuman itu tidak menghilangkan sama sekali Bani Yakub tadi itu, dan itu dipertegas tadi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana bicara tentang menghukum, ya Tuhan tetap menghukum. Tapi bicara tentang mengasihi, ya Tuhan tetap mengasihi. Ya, salah satu bukti kasihnya adalah itu tadi, tetap membiarkan Bani Yakub ini, tidak melenyapkan Bani Yakub ini. Dan ini harusnya juga memperkokoh kita. Kalau kemudian Tuhan sudah berjanji kepada kita, ya jangan kemudian kalau ada masalah tertentu, jangan kita cepat-cepat curiga dengan Tuhan. Tuhan nggak mengasihiku, Tuhan sudah melupakanku, dan lain sebagainya. Dengan ada pengalaman Yakub, dengan adanya apa yang disampaikan Tuhan kepada Bani Yakub, ini juga mempertegas kita. Kalau kita adalah orang yang diperkenan Tuhan, maka harusnya kita juga sekaligus percaya pemeliharaan Tuhan. Harusnya kita juga percaya bahwa Tuhan itu akan terus menolong, memberkati, memimpin, dan memelihara hidup kita. Karena apa? Allah bukan Allah yang pendusta. Ya, Allah adalah Allah yang tetap. Ya, Allah yang senantiasa peduli kepada kita. Dan itu yang harusnya mempertegas iman kita. Lalu kemudian di bagian kedua, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dan ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kalau kita perhatikan bahwa ayat ini sesungguhnya menunjukkan, ya tadi itu, kalau kemudian tadi bicara Tuhan mengasihi, dan Tuhan kemudian setia dengan janjinya itu, dan bagian ini sesungguhnya mempertegas hal ini, bahwa Tuhan itu konsisten dengan perkataannya. Tuhan itu konsisten dengan ketetapannya. Ya, Tuhan itu bicara tentang kasih setia, dan Tuhan konsisten melakukan itu. Buktinya apa? Waktu kemudian dulu jatuh bangun, Tuhan pun tetap mengasihi Israel. Ya, sejak dahulu, ya Israel sudah menyelawan Tuhan. Sejak dahulu Israel sudah menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, tidak memelihara ketetapan Tuhan, dan sudah berkali melawan Tuhan, dan berkali-kali kurang ajar, ya, berkali-kali menduakan Tuhan. Tapi Tuhan kemudian seperti saya bilang tadi, tidak melenyapkan mereka. Tuhan itu tetap berkenan kepada mereka dalam konteks bangsa tentu saja. Tapi kalau dalam konteks personal, kalau dia bersalah, ya tetap dihukum. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak menghukum, Tuhan tetap menghukum tadi itu. Tapi yang menarik, sesungguhnya hukuman yang perlu kita perhatikan adalah hukuman seperti apa. Sebenarnya pasal yang lalu sudah disinggung bagaimana Tuhan itu menghukum Israel, bukan mau melenyapkan Israel, tapi dalam konteks yang pasal yang lalu itu justru hukuman Tuhan itu mau memurnikan Israel, ya, mau memurnikan Israel, ya. Hukuman Tuhan terhadap Israel itu sifatnya sangat khusus, ya,
Justru Tuhan menginginkan Israel melalui penghukuman itu supaya mereka semakin murni, semakin bersih. Ya, kalau di pasal lalu pemurnian ini digambarkan dalam dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana digambarkan seperti api tukang permuri logam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua digambarkan sebagai sabun tukang penatu. Nah, itu adalah dua-duanya adalah bicara tentang pemurnian, bicara tentang pembersihan. Yang pertama adalah kalau kemudian seperti api tukang pemuri logam, itu bicara tentang bagaimana Tuhan sedang dalam konteks hukuman tadi sedang mau menghilangkan partikel-partikel lain, mau menampi, ya, memisahkan antara yang emas dengan yang partikel lain yang tidak diinginkan, melenyapkan logam-logam yang lain, melenyapkan debu, pasir dan hal-hal yang lain, ya, melalui metode tukang pemuri logam tadi. Lalu begitu juga kaitannya dengan kotoran tadi. Ya, Tuhan dalam konteks hukumannya seperti disinggung pasal lalu, ya, bagaimana Tuhan itu mau membersihkan Israel seperti melepaskan mereka dari noda dan kotoran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini kita melihat bagaimana hukuman Tuhan bukan melenyapkan dalam konteks Israel ini, ya, dalam konteks kepada orang yang dikasihnya, dalam konteks kepada orang yang dipilihnya, yang diperkenannya. Waktu kemudian Tuhan menghukum bukan dalam rangka menghilangkan, melenyapkan, menjatuhkan, tapi Tuhan menghukum untuk membersihkan. Tuhan menghukum untuk memurnikan. Tuhan menghukum untuk semakin orang itu bahasanya dikilaukan lah, atau seperti apa ya, supaya dikilatkan, ya, seperti emas yang semakin bersinar. Dihukum tetapi makin bersinar, ya. Emas itu dibersihkan semakin berkilau cahaya dan lain sebagainya. Nah, itulah hukuman Tuhan kepada orang atau bangsa yang dipilihnya, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan itu ya seperti sedang menghukum kita, ya, hukuman kepada kita orang yang dipilihnya. Karena itu dalam konteks yang seperti ini kita bisa memperhatikan bahwa waktu Tuhan menghukum orang yang dipilihnya itu bukan dalam rangka mau menjatuhkan orang itu, ya, tapi juga sekaligus sifatnya itu ada edukasi di sana, ya, ada edukasi di sana, membangun seseorang, walaupun jatuh melalui hukuman. Justru harusnya diangkatkan, ya. Dan ini seringkali nggak mudah dipahami. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghukum orang pilihannya, tidak mau menghilangkan mereka atau menghancurkan mereka, tapi justru mau kemudian Tuhan itu menguatkan mereka, membuat mereka itu semakin bagus, membuat mereka semakin baik, semakin berkualitas. Dengan apa? Memilah dengan partikel-partikel lain. Dengan cara apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada orang itu. Nah, itu yang penting, ya. Karena itu Tuhan masih sangat berharap bagaimana Israel itu kembali kepada Dia, ya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali, ya. Betapa Tuhan masih menginginkan Israel kembali, ya. Tuhan memberikan panggilan yang penuh kasih kepada Israel, kepada Yehuda dalam konteks ini. Tuhan berkata kepada mereka, ya, tapi mereka berkata justru dengan cara bagaimana kami harus kembali. Coba, kemudian misalnya saya bicara dengan Locita, Locita, sini pulang, ya, sini pulang. Lalu kemudian Locita jawab, ya, gimana saya pulang? Padahal dia ada di depan saya. Atau seperti ini, kamu. Waktu kemudian Tuhan ngomong menginginkan Israel kembali, lalu kemudian Israel dengan cara bagaimanakah kami harus kembali, ya? Atau bicara begini, mengapa harus kembali? Atau kembali dari mana? Saya tetap di sini, kira-kira begitu. Ya, kan tidak jauh pergi kemana-mana. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan meminta Israel itu kembali, sebenarnya ini menunjukkan bahwa Israel atau Yehuda ini tidak sedang ada dalam posisi yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan minta dia kembali. Ketika Tuhan meminta kembali, Israel atau Yehuda ini tidak sedang ada pada posisi yang benar, pada posisi yang tepat. Tapi Israel seolah-olah ya nggak tahu gimana caranya kembali. Ya, artinya apa? Dalam konteks ini Israel seperti tidak menyadari bahwa dirinya sudah memang berpaling daripada Tuhan, sehingga Tuhan minta kembali dan dia tidak sadar. Kalau saya memahami seperti itu. Ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks teologis, ya ini adalah sesungguhnya adalah panggilan pertobatan. Ya, di sisi ini Tuhan menginginkan orang itu kembali, ya, kepada Allah, ya, berbalik dari tujuan dan arah yang salah, berbalik dari pola pikir yang salah, berbalik dari tindakan yang salah, dan untuk itu Tuhan sudah menunjukkan dan melakukan, ya.
mencelikkan mereka tentang kesalahan-kesalahan mereka, mencelikkan mereka tentang penyimpangan besar yang mereka lakukan, mencelikkan mereka tentang dosa-dosa yang mereka lakukan, mencelikkan mereka tentang bagaimana kekurangan ajaran mereka, dan Tuhan berharap mereka kembali. Nah, sesungguhnya ini adalah sebuah panggilan pertobatan bagi Israel dan dilakukan oleh Tuhan. Tapi nyatanya lihat, ya, apakah Israel bertobat? Ya, alih-alih Israel bertobat, Israel justru makin kurang ajar. Ya, kalau digambarkan. Lagi-lagi Israel kurang ajar kepada Tuhan. Ya, sejak dahulu bahkan Israel sesungguhnya juga tahu bagaimana kesetiaan Tuhan dan ketetapan Tuhan yang tidak berubah. Tapi nyatanya Israel tetap berkutat di dalamnya. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang ironis. Ya. Terus-menerus berbuat salah, ya. Lalu kemudian tidak merasa dirinya bersalah. Ya. Kalau kemudian Israel merasa bersalah, pasti dia sadar dia sedang tidak ada pada posisi yang tepat, ya. Dan harusnya mengikuti anjuran yang disampaikan oleh Maleakhi tadi. Ya. Kalau tidak ada rasa bersalah, ya mana mungkin ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada rasa bersalah, mana mungkin muncul pertobatan. Kira-kira begitu. Nah, sesungguhnya ketidaksadaran Israel ini bukan pertama kali. Kalau kemudian kita melihat dari pasal 1 sampai dari perikop ke perikop, kita ditunjukkan betapa ketidaksadaran Israel tentang keberdosaan mereka. Ya, setidaknya kalau kita perhatikan nanti kalau kemudian di keseluruhan Maleakhi setidaknya ada 5. Ya, tapi kita lihat di sini setidaknya ada 3 dimunculkan. Bagaimana yang pertama itu di pasal 1 ayat 2, bagaimana Israel itu mengabaikan, ya, cintanya Tuhan kepada dia. Ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Dan kurang aja, dikasihi tapi tidak rasa dirinya itu spesial dikasihi Tuhan. Ya. Ini saya pikir ini bagian dari dosa, ya, yang gimana sih kita dikasihi, dicintai orang, tapi kita sendiri seolah-olah gelap mata tidak melihat orang itu sedang mengasihi kita. Saya pikir ini sesuatu yang ironis, ya, memprihatinkan sekali. Yang kedua misalnya, yang selanjutnya adalah dosa menghina Tuhan, ya. Di pasal 1 ayat 6 bagaimana mereka mempersembahkan sesuatu yang cacat dan lain sebagainya. Lalu kemudian dosa menganggap benar kesalahan, ya. Di pasal 2 ayat 17 kemarin ditunjukkan bagaimana mereka berpikiran kurang ajar dengan membolak-balikkan logika. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi dia, dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu lihat. Inilah pikiran orang yang berdosa yang kemudian membolak-balikkan logika. Ya, mereka berkata, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik, ya, di mata Tuhan, ya. Kepadanya orang kemudian berkenan. Ya, kalau kemudian pernyataannya seperti itu, nah kira-kira kesimpulannya, konklusinya, ya kalau begitu, ya berdosa saja, karena toh Tuhan menginginkan, kan? Kalau begitu berdosa saja, toh berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kan? Ya, berbuat saja, kalau begitu berbuat jahat saja sebanyak-banyaknya, supaya Allah semakin berkenan kepada kita. Ya, supaya anugerah Allah makin besar kepada kita, kan, konklusinya bisa jadi seperti itu. Ya, itu logika yang dibolak-balikkan pertama. Logika yang dibolak-balikkan yang kedua adalah bagaimana atau jika tidak atau belum menghukum, lalu bertanya di manakah Allah yang menghukum? Walaupun mereka sudah berbuat salah banyak, dosa banyak, tapi Tuhan sepertinya tidak segera menghukum. Lalu kemudian mereka menyimpulkan sesuatu. Orang yang sudah berdosa, baik imam maupun umat berdosa, tapi Tuhan itu nggak segera menghukum. Jangan-jangan memang Tuhan menginginkan hal itu. Ya, kesimpulannya atau konklusinya kira-kira, ya kalau Tuhan tidak menghukum, sesungguhnya memang menunjukkan bahwa Tuhan itu berkenan kepada kejahatan seseorang atau dosa seseorang. Ya. Supaya apa? Supaya Allah semakin berkenan, supaya anugerah Allah makin besar akan kepada dosa kita. Ya, kepada pendosa, ya, dengan banyaknya dosa maka makin besar anugerah Tuhan. Dan ini juga sebagai bentuk kekurangan ajaran dari Israel atau Yehuda pada waktu itu. Ya, mereka membolak-balikan logika seperti itu. Ya.
dengan membentuk kekurangan ajaran, dengan kesesatan berpikir mereka. Ya. Sebenarnya kalau kemudian kita merefer kepada Roma 6 ayat 1, ini sudah dijawab. Kalau kemudian kita, apakah kemudian dengan kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya, supaya anugerah Tuhan itu besar, sama sekali keliru. Sebab di Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya, tidak. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang keempat adalah seperti yang sudah kita singgung hari ini tentang bagaimana Israel menipu Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Karena itu hati-hati dengan respon kita. Hati-hati dengan kesimpulan teologis kita. Hati-hati dengan logika-logika kita. Ya. Jangan sampai kemudian logika kita, hasil kesimpulan kita, ya, kesimpulan teologis kita justru membawa kita makin jauh daripada Tuhan, membawa kita makin jauh dari hadirat Tuhan. Ya. Banyak orang kemudian memikirkan sesuatu, bisa merangkai sesuatu, tapi kesimpulannya yang keliru. Ya. Dan itu salah menafsirkan pernyataan Tuhan. Sama seperti Israel tadi itu, yang kurang ajar dengan menganggap benar sebuah kesalahan. Dan yang keempat adalah bagaimana yang tadi itu, yang menipu. Ya. Pertanyaannya yang di ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu, secara teologis mungkin tidak tepat. Mana mungkin manusia bisa menipu Tuhan? Ya. Mana mungkin sih manusia bisa menyiasati Tuhan? Ya. Seolah begitu lemahnya manusia bisa mengelabui Tuhan. Ya. Ya. Bukankah Tuhan nggak tahu? Bahkan sebelum manusia menipu Tuhan pun Allah harusnya sudah tahu, nggak mungkin bisa ditipu. Dalam konteks teologi kan pasti seperti itu. Karena itu Israel menipu. Kebetulan saya juga melihat kepada apa yang seperti disampaikan Bu Sri tadi. Saya lebih serak dengan tafsiran yang bahwa Israel itu kemudian atau Yehuda itu kemudian merampok Tuhan. Ya. Dengan terjemahan yang lain adalah merampok Tuhan. Ya. Merampok itu bisa dibilang adalah yang pertama misalnya mencuri dengan paksa, itu merampok. Merampok itu adalah kalau kemudian mencuri dengan paksa dari Tuhan nggak mungkin lah, masa Tuhan bisa digitukan. Atau merampas dengan kekerasan, apalagi ini nggak mungkin Tuhan bisa dirampas. Ada kalau apa istilahnya ya, pengertian yang ketiga tentang merampok adalah bagaimana mencuri barang dalam jumlah yang banyak. Nah, mungkin ini yang terjadi kepada Yehuda kepada Tuhan. Ya. Mereka mencuri uang yang banyak dari Tuhan. Ya. Mereka mencari uang yang menjadi hak Tuhan. Ya. Dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membayar perpuluhan. Ya. Padahal ya sebenarnya Pak Bigman juga sudah seringkali menyinggung hal ini. Alokasi dari perpuluhan itu sangat penting ya dalam menunjang keberlangsungan pelayanan baik di rumah Tuhan maupun hamba Tuhan itu sendiri. Perpuluhan sesungguhnya adalah sesuatu yang wajib dalam konteks PL tadi itu yang sudah disinggung juga. Bahkan bukan hanya umat, hamba Tuhan sendiri, Lewi pun harus perpuluhan dalam konteks waktu itu. Ya, jangankan umat Tuhan, hamba Tuhan juga harus perpuluhan. Bilangan 18 ayat 2 menyebutkan seperti itu. Lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan perpuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi dari persepuluhan yang terkumpul itu diambil persepuluhannya lagi ya untuk dijadikan sebagai persembahan persepuluhan oleh Lewi. Baik yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang penting karena apa? Di dalam persepuluhan itu bukan bicara soal ini menguntungkan Lewi, enggak, Lewi pun harus kemudian perpuluhan juga. Ya. Karena ini menyangkut tadi soal esensi juga sudah disinggung sebenarnya. Bagaimana dalam Ulangan 14 ayat 29 ini alokasi perpuluhan itu penting untuk pertama bukan hanya orang Lewi, ya tentu saja untuk orang Lewi. Lalu kemudian dalam konteks Ulangan 14:29 dan Ulangan 26 ayat 12 itu juga terkait dengan orang asing. Yang ketiga orang yatim dan kemudian
alokasinya juga untuk janda. Ya, jadi sesungguhnya bukan hanya bicara tentang alokasi operasional gereja atau operasional rumah Tuhan, tapi konteksnya adalah juga bicara tentang diakonia, pelayanan sosial yang harus dihidupi. Nah, kalau Pak Bigman seringkali juga mengajarkan 4 itu ya. Konteks perpuluhan itu harus kita maknai sebagai ya alokasinya sebagai operasional rumah Tuhan, itu yang pertama. Atau operasional gereja. Yang kedua sebagai ya untuk gaji hamba Tuhan dan lain sebagainya, untuk memberikan persembahan kepada hamba Tuhan. Lalu kemudian untuk orang asing, orang miskin, dan yang terakhir adalah untuk janda-janda. Nah, ini penting karena itu hal ini tidak boleh diselewengkan. Hal ini tidak boleh tidak dijalankan, ya. Tapi faktanya Israel itu pada waktu itu bukan saja mengabaikan, tapi justru merampok, ya, mengambil dalam jumlah yang besar. Ya, itu definisi merampok. Ya. Israel bukan saja mengabaikan, tapi mengambil dalam jumlah yang besar. Saya pikir ini ironis. Israel di era Maleaki, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mementingkan kesejahteraan mereka sendiri, ya. Mereka tidak mementingkan kesejahteraan dalam tanda petik rumah Tuhan dan orang yang mengatur di dalamnya, ya. Mereka pulang dari pembuangan, kemudian kembali ke Yerusalem, dan harusnya kalau kemudian sama-sama susah, sama-sama hidup tidak mudah, harusnya bisa saling solid, bisa saling topang. Ya, caranya dengan apa? Dengan membayarkan perpuluhan, maka itu bisa didistribusikan dengan baik kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi lihat, mereka justru egois. Mereka tidak mempedulikan orang lain. Ya, dan ketidakmauan atau keengganan mereka membayar perpuluhan sesungguhnya yang perpuluhan tadi yang alokasinya sangat penting bagi kesejahteraan orang lain, bagi kesejahteraan umat Tuhan yang sangat membutuhkan, sesungguhnya menunjukkan bagaimana ketidakpedulian orang Israel kepada sesamanya. Ya. Maka nggak heran kalau kemudian Tuhan menghukum mereka. Ya. Bahkan ya Maleaki menegaskan ya hukuman itu seperti dikutuk dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak perlu mengulas tentang kutuk itu bagaimana. Saya pikir kita semua sudah banyak tahu tentang hal ini. Ya. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tadi sudah disinggung bahwa esensi dari perpuluhan itu adalah pelayanan sosial sesungguhnya. Ya, selain operasional gereja dan operasional dan persembahan hamba Tuhan, tapi juga ada pelayanan sosial. Dan ini nggak boleh kemudian dihilangkan, tidak boleh dinafikan. Nah, di konteks ini Tuhan di bagian ayat 10 ini juga Tuhan juga menunjukkan bahwa dia sangat marah dan murka. Ya, karena itu tadi sudah disinggung oleh Pak Jimmy, kalau kemudian ada orang atau suatu gereja memakai ayat ini untuk mendorong jemaatnya perpuluhan, itu sebenarnya ya kurang pas. Karena apa? Ya ini Tuhan sedang marah kok. Masa Tuhan harus marah-marah sama kita lalu kemudian baru kita memberikan persepuluhan, kira-kira gitu. Ya, kalau begitu ayat ini bukan tidak, tapi kurang tepat lah untuk kemudian menganjurkan orang membayar perpuluhan. Ya. Tapi lihat, di murkanya Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, di murkanya Tuhan masih menginginkan Israel itu kembali. Di murkanya Tuhan masih ingin memberikan berkat-berkat, ya, ingin mengalirkan berkat itu kembali kepada Israel. Ya. Bapak Ibu yang terakhir dalam Tuhan, salah satu tanda bahwa Israel itu kembali kepada Allah, ya, kalau mereka itu mau membayar perpuluhan. Kenapa demikian? Saya memaknainya seperti ini. Sebab perpuluhan itu adalah bagian dari, pertama adalah tanda, selain tadi bicara tentang pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan, tapi juga bicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, aktualisasi dari iman, ya, yang ditunjukkan melalui perbuatan dengan perpuluhan tadi. Tanda ucapan syukur. Ya, kalau kemudian seseorang tidak perpuluhan, sesungguhnya menunjukkan tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Ya, orang tidak terima kasih. Boleh dibilang ya nggak tahu diri lah. Tuhan sudah memberkati, tapi nggak ada ucapan syukur, nggak ada rasa terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perpuluhan itu menunjukkan sesungguhnya adalah kalau saya melihat, dan ini juga Pak Bigman sering ngajarkan tentang ini adalah tanda ketundukan. Ya, tanda ketundukan.
Ya, kalau Pak Big Ben sering jelaskan tentang bandingkan dengan upeti kepada penguasa tertentu. Ya, refer ayatnya kepada Melkisedek. Ya, kira-kira begitu. Waktu kemudian Abraham setelah mengalahkan satu bangsa, lalu kemudian datang Melkisedek memberkati dia, dan kemudian dia mempersembahkan 1/10 hasil rampasannya kepada Melkisedek. Ya. Karena itu, kalau kemudian ada orang tidak membayar perpuluhan, ini menunjukkan orang itu tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ya. Surat Ibrani mengaitkan perpuluhan itu juga mengaitkan dengan sebuah hierarki. Ya, konteksnya kepada ketundukan tadi. Menaikkan dengan sebuah hierarki dan struktur, kira-kira begitu. Merefer kembali ke Melkisedek. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Harusnya Abraham adalah orang yang paling besar dong, karena dia pemilik janji Tuhan. Ya. Tapi dia ya justru dimintai perpuluhan oleh Melkisedek. Melkisedek yang bukan keturunan Abraham itu justru memungut perpuluhan dari Abraham dan kemudian memberkati dia. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Menunjukkan struktur, menunjukkan hierarki. Artinya apa? Melkisedek jauh lebih besar daripada Abraham, karena itu Abraham harus tunduk dan kemudian mempersembahkan sesuatu kepada Melkisedek melalui persembahan perpuluhan tadi. Saya memahaminya seperti itu. Dan Pak Bimen juga sering mengulang hal ini kaitannya dengan perpuluhan, dengan ketundukan seseorang kepada Tuhan. Dan saya setuju. Alasannya itu tadi. Dalam konteks Ibrani tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gimana kaitannya dengan ayat 10 tadi? Ya. Ketika umat Tuhan mau tunduk kembali kepada Tuhan, maka sesungguhnya berkat-berkat itu akan kemudian mengalir kembali kepada mereka. Ya. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya. Tuhan sudah menunjukkan ketetapannya yang tidak berubah. Ya. Bagaimana Tuhan memberikan perjanjian berkat dengan Lewi, dan Israel tidak pernah berubah juga. Ya. Karena itu penting bagaimana seseorang itu memberikan perpuluhan sebagai tanda bukan saja ucapan syukur, tapi juga ketundukan dia kepada Tuhan. Lalu kemudian ini juga didasarkan kepada esensi tadi itu, bahwa ini adalah demi tadi sudah disinggung juga kaitannya dengan 2 Korintus tadi. Ya, esensinya adalah keseimbangan, esensinya adalah pelayanan sosial, esensinya adalah kemanusiaan. Ya, 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15. Ya. Ayat 13 misalnya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Jadi, bagaimana melalui sistem perpuluhan ini, yang uangnya didistribusikan kepada alokasi yang jelas, maka keseimbangan sistem itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya memaknainya esensinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin ya di gereja kita gimana ya? Tadi ada pertanyaan juga. Nah, bagaimana di gereja kita kaitannya dengan perpuluhan ini? Pak Bigman tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Heri juga. Bicara perpuluhan itu ya harusnya bukan bicara quantity, ya, tapi bicara perpuluhan, ya milik Tuhan itu bukan hanya 10% doang loh, tapi keseluruhan hidup kita, keseluruhan diri kita, keseluruhan apa yang kita miliki itu milik Tuhan, dan harusnya memang seyogyanya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu bicara mengembalikan tadi ada kisah misalnya ada janda miskin, ada Zakeus, janda miskin 100%. Zakeus konteksnya misalnya 50% dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang terkasih, 2 orang itu contoh tadi menunjukkan satu hal saja kalau melihat tentang kedewasaan iman seseorang. Orang bisa memberikan 10% karena dia dipimpin Tuhan untuk memberikan seperti itu.
Tapi kalau kemudian orang memberikan 100% dari apa yang dimiliki, jangan lupa, itu karena iman dia kepada Tuhan. Jangan lupa, itu karena kemudian waktu dia memberikan didasarkan kepada didasarkan kepada iman bahwa Tuhan akan mencukupkan dia kok. Waktu dia memberikan didasarkan kepada harapan bahwa Tuhan akan memelihara dia. Didasarkan kepada, ya saya bukan soal uangnya, tapi bagaimana bergantung hidup besar. Tapi apakah gampang melakukan begitu? Enggak mudah, tentu saja. Karena itu sangat bergantung kepada satu, kedewasaan iman seseorang, kedua bergantung pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan pimpinan Roh Kudus tentu saja bukan soal satu kali itu kemudian langsung, biasanya adalah didorong sifatnya itu progres. Hari ini kita bisa memberikan 1/10, ya bulan depan Tuhan bisa tuntun kita memberikan 15. Artinya waktu kita sudah bisa memberikan 1/10, 1/15 itu tidak terlalu susah lah. Begitu juga kemudian ke 20%, ya, lalu kemudian ke 30%, bahkan sampai ke 100%. Ya. Karena pengalaman itu sudah kita lewati, sudah pernah memberikan seperti ini. Karena itu bicara memberikan itu bicara tentang kedewasaan atau aktualisasi iman seseorang. Ya. Nah, kalau kemudian di GRI memang betul tidak ada perpuluhan, tapi jangan lupa di GRI ada komitmen. Ya. Di GRI ada persembahan komitmen, dan itu ada istilahnya nomor serinya, dan kemudian bendahara bisa mengingatkan kalau kemudian kita mungkin kelupaan memberikan. Ya, itu bagian dari komitmen kita. Nah, bagaimana dengan itu? Itu pun juga bergantung bagaimana kedewasaan iman seseorang. Saya tidak mau hanya memberikan 1/10, tapi saya komitmen memberikan 50 misalnya. Ya, itu bagian komitmen dia kepada Tuhan yang diserahkan melalui untuk pengelolaan di GRI. Ya. Nah, ini pun karena aktualisasi iman dan lagi-lagi menuntut kedewasaan iman. Menuntut kedewasaan iman untuk bisa mengimplementasikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu mungkin kalau kita membayang-bayangkan, mungkin saja Israel atau Yehuda itu menyangka dengan dia tidak memberikan uang perpuluhan, maka mereka bisa menjadi kaya. Ya. Mereka bisa cepat-cepat bangun rumah. Ya. Semakin punya harta banyak, semakin ada uang yang dikelola, semakin punya modal untuk membuat sesuatu. Ya. Kenapa? Mereka harus mengatur hidupnya ya kembali dari nol lah, kira-kira begitu. Padahal kalau kita lihat bicara tentang berkat tidak melulu soal bagaimana jumlah hartanya tentu saja, tidak melulu bagaimana soal uangnya, tidak melulu bagaimana banyaknya perbendaharaan yang dia miliki. Ya. Tapi harusnya Israel pun memahami dan sadar betul melalui pengalaman yang mereka lewati. Ya. Bahwa berkat itu datang karena dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan itu muncul karena mereka dekat kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah sumber berkat itu sendiri, dan bukan karena mengekang atau tidak membayar perpuluhan. Bukan dengan tidak memberikan, lalu kemudian mereka merasa ada uang tambahan. Tidak. Ya. Kedekatan Tuhan kepada Tuhanlah yang membuat mereka terberkati. Ya. Tuhan itu adalah sumber berkat, ya Tuhan yang berjanji, dan Tuhan juga akan yang memberkati. Ya. Dan jelas ini adalah jaminan juga berkat atas diri kita umat Tuhan. Ya. Jaminan berkat kita bukan karena kita tidak mau membayar perpuluhan atau tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kemudian kita lantas jadi kaya. Enggak juga. Atau kemudian kita terberkati karena ya kita dekat dengan orang tertentu, dekat dengan jemaat tertentu atau siapa saja, tidak juga. Ya. Dekat adalah berkat itu adalah ketika kita dekat dengan sumber dari berkat itu. Dan ini yang bisa kita pelajari berikutnya. Ya. Dengan membayar perpuluhan sesungguhnya menunjukkan bagaimana cara kita ya, atau cara Tuhan ya. Dengan membayar perpuluhan, kita diarahkan Tuhan untuk menghargai bagaimana cara Tuhan ya, yang membuat sistem saling memberkati satu sama lain tadi. Dengan membayar perpuluhan,
Itu adalah bagian dari cara Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk juga menjadi berkat kepada orang lain. Dengan membayar perpuluhan, itu adalah bagian juga dari cara Tuhan untuk menolong kita mengaktualisasikan iman kepada orang dan kepada Tuhan. Nah, karena itu apa penting membayar perpuluhan? Penting. Apakah konteksnya 1/10? Tidak selalu. Ya. Kalau Tuhan mampukan kita lebih 20, kenapa tidak? Kalau Tuhan mampukan kita 50, kenapa tidak? Bergantung kepada kedewasaan iman seseorang. Ya. Selanjutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, saya pikir gini, Tuhan itu pasti sudah mempertimbangkan matang-matang. Ya, artinya waktu kemudian Tuhan ingin melakukan sesuatu kepada seseorang, itu bukan asal-asalan atau bukan sebagai sesuatu yang instan atau sebagai suatu akibat tertentu. Ya. Nah, dari cara Tuhan yang mau menghardik Israel ini, kita menunjukkan bagaimana Tuhan pun ya, menegaskan bagaimana Tuhan pun sudah merencanakannya. Ya. Tuhan pun sudah sudah ada dalam ketetapannya. Ketetapan apa? Tadi itu bagian dari, kalau saya melihat bagian dari pemurnian Israel tadi, pemurnian Yehuda. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya di dalam komunitas Israel itu ada banyak belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanah, supaya berkat-berkat yang mereka miliki tidak kemudian dihabiskan oleh belalang pelahap, supaya juga jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya, karena itu lagi-lagi konteksnya adalah, kalau menurut saya adalah ini bagian dari pemurnian yang mau Tuhan tunjukkan. Tuhan akan menampi, Tuhan akan mengayak, Tuhan akan menyingkirkan orang-orang tertentu yang tidak dikehendakinya. Ya. Tuhan akan menyingkirkan pemangsa-pemangsa yang rakus. Tuhan akan memisahkan Yehuda atau Israel dari belalang pelahap tadi, yang rakus, yang tamak, yang mau hanya menguntungkan diri sendiri. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah lagi-lagi memproteksi Israel. Tujuannya adalah memurnikan Israel, mengkhususkan Israel, ya, supaya berkat-berkatnya tidak dihabiskan, supaya pohon anggurnya tetap berbuah banyak, ya, supaya berkat-berkatnya bisa tetap mengalir, supaya Israel atau Yehuda ini merasakan bagaimana mereka bisa menikmati langsung berkat-berkat dari Tuhan tanpa ada boleh dibilang parasit-parasit dari luar, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa luar biasa cara Tuhan. Betapa kita ini tidak bisa, ya cara Tuhan seolah nggak bisa ditebak. Kira-kira. Dia seringkali menggunakan hukuman untuk pemurnian. Ya. Dia seringkali menggunakan hukuman untuk memisahkan ya kita antara yang asli dengan yang palsu, ya. Antara yang Tuhan kendaki dengan yang Tuhan tentang, ya. Enggak jarang juga Tuhan kemudian pakai juga tantangan, hambatan, masalah dan lain sebagainya, persoalan, ya, untuk menunjukkan kemurnian, untuk memisahkan mana yang bisa bertahan dan mana yang tidak. Ya. Karena itu waktu ada tantangan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Kalau saya memaknainya seperti itu. Kadang-kala bisa jadi perlu kita syukuri dengan konteks yang Tuhan tunjukkan melalui Israel atau Yehuda tadi. Bagaimana melalui masalah Tuhan justru mau memurnikan, melalui hukuman Tuhan mau menampi dan lain sebagainya. Karena itu ketika ada rasa seperti ada hukuman, ya refleksi lebih dulu. Ya. Bahkan kalau perlu bersyukur. Bisa jadi melalui itu Tuhan sedang mengingatkan seseorang dengan kesalahan. Itu saja. Ya. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Lagi-lagi inilah klimaksnya, inilah keinginan Tuhan sebenarnya. Maunya Tuhan sebenarnya. Bagaimana Yehuda atau bangsa Israel dikenal orang sebagai ya, bangsa yang berbahagia, bangsa yang bersukacita, memiliki negeri penuh dengan kesukaan.
Nah itu Bapak Ibu, kalau kemudian kita mau didekati, ya penting untuk merefleksikan diri. Jangan mudah kemudian menyalahkan Tuhan dalam hidup kita atau membuat kesimpulan yang keliru tentang Tuhan dalam hidup kita. Lagi-lagi berkat ya bukan melulu soal harta, tapi bisa jadi damai sejahtera. Jangan mudah sekali lagi menyalahkan Tuhan. Bisa jadi cara Tuhan dengan menghukum, dengan memberikan tantangan, dengan memberikan hambatan, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan. Cara Tuhan untuk menolong, cara Tuhan untuk memurnikan kita. Dan pada akhirnya kita mendapat kembali berkat-berkat yang memang Tuhan inginkan kita terima. Nah, sekali lagi, bahwa kunci berkat dari Tuhan itu adalah kalau kemudian kita senantiasa dekat kepadanya, sang sumber kebenaran. Ya. Dan itu penting memiliki relasi yang baik dengan Dia dan memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan. Ya, mohon maaf kalau belum ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya mungkin.